Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Code with Yagi. Selanjutnya adalah nullable types. Ketika mengembangkan sebuah program, ada satu hal yang tak boleh kita abaikan. Itu adalah null pointer exception atau kita singkat NPE. Sebuah kesalahan yang terjadi saat ingin mengakses atau mengelola nilai dari sebuah variabel yang belum diinisialisasi atau variabel yang bernilai nol. Karena sangat umum terjadi dan bisa berakibat fatal, NPE terkenal dengan istilah "the billion dollar mistake". Dalam penanganannya, kita harus berhati-hati karena NPE menyebabkan aplikasi yang kita kembangkan rusak saat dijalankan. Pada Kotlin, kita dimudahkan untuk mengelola variabel nullable sehingga dapat meminimalisir terjadinya null pointer exception. Kotlin hadir dengan penanganan nullability yang mudah. Kotlin mampu membedakan objek yang boleh bernilai nol dan objek yang tidak boleh bernilai nol pada saat objek tersebut dibuat. Pada kode ini, Kotlin akan memaksa kita untuk menentukan nilai awal dari sebuah objek ketika dibuat dan tidak boleh bernilai nol. Jika ingin sebuah objek bernilai nol, kita bisa menambahkan tanda tanya setelah menentukan tipe dari objek tersebut. Seperti ini contohnya. Namun, kita tidak bisa langsung mengakses atau mengelola nilai dari objek yang sudah kita tandai sebagai nullable. Sebagai contoh berikut. Ketika kita menuliskan kode ini, maka akan gagal dikompilasi dengan log seperti ini. Lalu, bagaimana cara kita mengakses atau mengelola nilai dari objek yang ditandai sebagai nullable? Cara mudahnya, periksa objek tersebut apakah bernilai nol atau tidak. Dengan cara tradisional menggunakan if-else seperti ini, compiler akan mengizinkan kita untuk mengelola nilai dari sebuah variabel yang kita tandai sebagai nullable. Di materi sebelumnya, kita sudah mengenal tentang null pointer exception dan cara penanganannya. Kini kita akan belajar bagaimana menangani objek nullable dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan save calls dan elvis operator. Yang pertama, save calls operator. Seperti namanya, save call akan menjamin kode yang kita tulis aman dari null pointer exception. Dalam menggunakan save call, kita akan mengganti tanda titik dengan tanda tanya, titik, atau seperti ini, saat mengakses atau mengelola nilai dari objek nullable seperti contoh berikut. Dengan save call, compiler akan melewatkan proses jika objek tersebut bernilai nol. Selanjutnya, elvis operator. Elvis operator memungkinkan kita untuk menetapkan default value atau nilai dasar jika objek bernilai nol. Bisa kita lihat contohnya. Kode ini sebenarnya sama seperti ketika kita menggunakan if-else seperti berikut. Elvis akan mengembalikan nilai text.length jika teks tidak bernilai nol. Sebaliknya, jika teks bernilai nol, maka default value yang akan dikembalikan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, terdapat satu hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan objek nullable. Kita bisa perhatikan contoh penggunaan operator non-null assertion. Misalnya seperti berikut. Dengan menggunakan non-null assertion, compiler akan mengizinkan kita untuk mengakses atau mengelola nilai dari sebuah objek nullable. Namun, penggunaan operator tersebut sangat tidak disarankan, karena akan memaksa sebuah objek menjadi non-null, sehingga ketika objek tersebut bernilai nol, kita tetap akan berjumpa dengan null pointer exception. Selanjutnya, string template. Kotlin mendukung sebuah fitur bernama string template, yaitu sebuah feature yang memungkinkan kita untuk menyisipkan sebuah variabel ke dalam sebuah string tanpa concatenation atau penggabungan objek string menggunakan
tanda tambah seperti berikut. Untuk menggunakan string template, kita hanya perlu menambahkan karakter dolar sebelum nama variabel yang akan disisipkan seperti berikut. Variabel yang dapat disisipkan tidak sebatas string. Kita juga bisa menyisipkan objek lain misalnya integer atau double seperti berikut. Selain itu, kita juga bisa menyisipkan sebuah expression ke dalam sebuah string template. Caranya, sisipkan expression ke dalam curly braces yang diikuti karakter dolar. Dengan string template, kita lebih mudah membuat objek string yang dinamis.